Oke, back to the Aduh, game. akhirnya sudah ada nama dan HP bar ya teman-teman. Yes. Dan kali ini Psycho bersama dengan Finn yang akan melakukan rotasi terlebih dahulu. Ini dari Psycho-nya akan build tank ya. Benar sekali. Dan meskipun menggunakan Festival of Blood. Oh, akan terjadi ganking tampaknya dari Psycho. Flicker yang langsung digunakan dari seorang Kenji. Walaupun hanya ada Benedetta yang baru datang tadi. Dan bahkan dari Albert satu orange buff untuk mendapatkan level keempatnya dan mungkin akan bisa roaming. Tidak menggunakan untuk retribution ya. Masih ada 4 detik. Mungkin akan menuju ke arah bawah. Finn-nya dikasih level lagi di arah tengahnya. Belum ada ganking 13 detik lagi untuk Turtle yang pertama akan muncul di knockdown. Ini sampai level 4 langsung nih petir, bukan sembarang petir nih Bung Gonen. Tapi di arah top lane lihat ada 2 core dari tim Omega Esports mencoba untuk melakukan clearing minute atau mengganti. Dan bahkan Turtle Camp sudah ada. Tak, health-nya masih flicker tapi tidak adanya damage yang cukup besar untuk mengamankan dari jauh head-nya yang masih bisa flicker, ejector dan balik ke arah belakang. Dan sudah mulai di zoning juga ini posisinya. Bahkan Lemon ini agak sedikit struggle juga di arah bottom lane dengan menggunakan karinya. Apalagi Ruby-nya juga cukup mengharas ya dan terpaksa harus pulang lagi. Reset untuk mendapatkan darah dan mana tambahan. Dan sabar banget dan tapi R7 mencoba untuk mengganggu seorang Scourge. Tapi kali ini pasifnya belum keluar, masih ada harus 2-3 kali pukulan lagi. Yes. Dan R7 dia kayaknya untuk kali ini Ada Finn, juga ada Finn, ada nggak Finn. mau terlalu terburu-buru. Tapi Finn udah melihat, udah memberikan satu informasi di arah top lane dan ternyata udah mulai dinetralisir lagi. Kembali lagi nggak mau untuk melakukan ganking karena Omega sadar satu kali kesalahan bakal dikurak-kurak habis sama Araki Hoshi. Yes, dan sudah dipantau tampaknya oleh Sugar Albert Glider yang melihat turtle-nya yang mungkin akan terkena satu orang. Lemon yang terkena arrow-nya tapi lihat damage terbesar dan tidak bisa untuk flicker karena belakang tapi turtle diambil oleh seorang Roger. Apakah R7 tiba-tiba datang yang bukan A7 masih mendapatkan 1 poin kill, 1 untuk 2 ternyata, tapi turtle-nya tadi diamankan oleh Roger-nya. Retribution-nya pas banget. Dan tadi dari Lemon-nya tidak memakai Purify dan dia tidak sempat flicker untuk cabut ke arah belakang. Wow. Tapi kali ini posisinya dari Omega. Walaupun kehilangan 2, tapi Turtle masih oke. Dan Psycho coba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Harusnya udah ada informasi untuk seorang Wang yang berhati-hati kalau ada hit di arah top lane. Alright, menuju ke arah gold buff ya Psycho. Bersama dengan jauh head. Oh, Unstoppable Force masih ada final blow. Masih cabut ke arah belakang. Tidak mengeluarkan ultimate-nya dari one-one-nya. Ini early game yang lumayan Berat, tertekan untuk Araki Hoshi. Benar sekali, Cimomo. Iya berat. Dan kita melihat juga sebenarnya Lemon bisa dibilang dia mau nggak mau harus tarik ulur. Dan meskipun sudah sekali ke break off, dia bakal cari space lagi sih. Harus nge-create space lagi ini dari teman-teman LC Hoshi buat Lemonnya untuk farming. Dan ya ini dia assassin untuk meta yang sekarang. Harus ada sedikit delay 15 detik. Untuk mendapatkan buff birunya kembali atau purple buff, sedangkan Psycho lagi mencoba untuk mencari Abyssal Trap ya untuk Selenanya, sekalian membuka vision juga dari support Psycho yang menggunakan Benedetta. Lemon masih menunggu untuk farmingan dan what? Itu di depan mata dan I'm offended-nya nggak kena. Miss itu. Ini namanya buff alien ya, nggak perlu purify. Dan nggak kena ultimate-nya. Auto miss. Iya, what? Pasifnya Lemon kayaknya. Dari arah top lane-nya sudah mulai dicicil-cicil. Turtle akan muncul dalam 5 detik lagi. Dan belum adanya zona yang dilakukan, tapi lihat terkena stun. Psycho masih bisa cabut. Final flow dan oh my god. Itu sentuhan lele menarik dari Yelly Kayaknya di flame Hayes. shot ya? Bukan. Di flame shot ya? Bukan. Burn Enggak. Fire Magic Worship-nya nyala. Oh iya Oh, Magic burn-nya. Worship. Iya. Iya betul sekali. Magic Worship. Magic Worship-nya nyala, aktif, tapi kali ini lihat hit-nya. Bakal coba dipasang, Masih ada bakal coba flicker. ditumbangin sama R7, masih ada flicker. Pasif. Ke arah belakang, pasifnya terhisap. Tapi ternyata tidak berhasil didapatkan. Albert ke arah belakang, kali ini nggak mau terlalu terburu-buru dari seorang Albert. Meanwhile, di arah bottom lane, Lemonnya struggle Israel seperti kata Bung Cornet. Yes, benar banget. Tinggal menunggu untuk Lemonnya mendapatkan beberapa item. Yang pastinya juga ini sama-sama dibutuhkan dari kedua core ya. Antara One dan juga Lemonnya. Tadi di arah bawah belum kelihatan dari kameranya. Kenji tipis banget. melawan Lemon. Masih ada flicker kan? Tidak ada flicker tapi darahnya masih terlalu tebal. Ruby. Itu dia agak sedikit fair. Bahkan di sini crossbow of tanknya mengarah ke arah Finn-nya. Tapi berhenti begitu saja. Dan bahkan flame shot plus
dari seorang Roger yang berhasil mengamankan point kill terhadap seorang Fit. Oke, Albert bakal coba diganggu tapi Retribution Israel berhasil diselamatkan oleh seorang Albert menuju ke arah bottom lane. Albert juga nggak mau terlalu terburu-buru, lebih sabar lagi. Kalkulasi Albert pokoknya dia tidak mau melakukan kesalahan. Lebih baik dia nggak terlalu agresif tapi pasti yang didapatkan. Nah Albert kali ini nggak boleh sendirian. Roger harusnya udah punya item untuk menumbangkan seorang Albert tentunya Bung Kornet. Yes, ini tinggal kalau misalkan dilihat dari draftnya RRQ hanya butuh satu momen aja dan lebih sabar lagi. Kasih lebih banyak lagi space untuk Lemonnya farming di arah bottom lane nih ya. Dan untuk Albert dia juga tinggal menunggu untuk momen yang tepat ketika dia punya blue buff atau purple buff. Dan team fight itu ketika dia masih ada purple buffnya, bukan ketika sudah menghilang. Betul sekali, tapi kali ini PYN mencoba tergaruk dan langsung ada seorang Albert di arah belakang. Masih mendapatkan 1 untuk 1 pertukaran. Langsung ada tempat sampai ke arah belakang. Ajiji mau kemana, nggak boleh pulang. Tapi Albert dan 1 tusukan lagi berhasil ditumbangkan oleh seorang Siko. P-Siko dengan execute Israel di arah mid lane. Yes. Menuju ke arah tengah. Sudah tidak ada gold turret protection tapi masih ada hit. Dan dilempar begitu saja. Mencoba untuk membersihkan minionnya Psycho. Masih bisa untuk ngedash ke arah belakang. Ditarik tapi ternyata dihindari. Masih ada R7. Lihat ada naga yang masih belum berubah. Dari R7-nya kerasan. Masih bisa enggak ternyata. Masih bisa untuk cabut dengan Cyclone Eye dari seorang Ruby-nya. Tapi di sisi lain, Lemon harus ditumbangkan. 0-2-1. Struggle banget untuk Lemon di early game seperti ini. Tapi nanti di late game, dia bakal kuat banget. Item yang dimiliki udah ada Endless Battle dan Lemon mau menuju ke... Kita lihat kali ini, mau menuju ke mana ya? Blade of Despair kah? Agak berat sih harus. Atau enggak, Rose Gold Meteor. Rose Gold, ya. Langsung kompak ya. Langsung udah jadi ya. Langsung Rose Gold Meteor akan menjadi item pilihan untuk seorang Lemon. Sedangkan Albert sepatunya belum jadi, dia menuju ke Warrior Bot baru saja jadi dan sudah Endless Battle. Di sini akan ada pertukaran sepertinya. Akan ada war yang cukup besar untuk satu turtle ini. Dipaksakan kah? Sudah mulai pitch poise melihat satu bar dilompatin bisa jadi retribution dari Roger nih ya. Permainan dari Omega Esports seperti yang kita tahu, tim-tim dari Filipina itu tidak bisa dibilang tim yang mudah untuk dikalahkan. Karena kita tahu juga Omega tim yang kuat. Tapi kita hanya menunggu kesabaran sedikit saja untuk core-core dari tim RRQ farming dan mendapatkan beberapa item ya. Flicker dan ada ejector tapi ada Unstoppable Fortune yang lagi diincar dan langsung disoliter oleh Selenanya. Wow, langsung komit ingat pinnya ya Momo-chan ya. Psycho sih tugasnya dia memang buka vision banget sih. Ngelahap semua Abyssal Arrow yang dikeluarkan sama Lily Haze. Dan bahkan lihat di area bawah memang agak sedikit sulit buat Lemon. Oh my god. Ini Siaster pelan-pelan 3 orang dari tim RRQ Hoshi terculik satu persatu di arah bottom lane-nya dan bahkan dari Courtesy-nya sempat mendapatkan 1 point kill tapi kira dia disumbangkan juga dengan menggunakan ultimate-nya dan untungnya dia nanti masih ada Aegis yang buat dirinya bertahan. Wow, tapi kali ini kerugian yang luar biasa. Tapi R7 harus mundur perlahan demi perlahan karena nggak kondusif di arah bottom lane. Lihat, minion fokus ke arah inhibitor, sedangkan blue buff dari seorang Albert sudah muncul kembali. Hati-hati bakal coba mengamankannya dan sepertinya nggak ada kontes kali ini. R7 harus mundur. Kalau terkena ejector dia bakal bisa ditumbangkan juga Bung Kornet untuk kali ini. Final blow, terkena lagi-lagi arrow-nya benar-benar menyakitkan tapi Psycho still alive. Enggak, ternyata tiba-tiba ada Roger yang datang dan R7 belum cukup tebal untuk membadani teman-teman dari Omega Esports yang punya damage lebih banyak dengan 28.000 net worth yang mereka miliki. Wow, mereka dari RRQ Hoshi harus sabar banget ini. Nunggu Lemon jadi, nunggu para pemain dari tim RRQ Hoshi fit semua. Karena ini nggak bagus banget, ini nggak sehat banget kalau RRQ Hoshi terus memaksakan satu persatu hilang. Di saat posisi mereka akan ada Lord abis ini. Oke, Lord sudah muncul untuk Lord yang berwarna ungu. Masih belum di enhance dan juga ini menurutku kuncinya ini kalau dari Omega adalah si Ruby-nya. Si Ruby-nya sangat mengganggu banget untuk pergerakan dari Link-nya. Benar-benar Link-nya nggak bisa dibikin gerak. Bahkan dari Selenanya pun juga arrow-nya lumayan ya. Berkali-kali sangat mengganggu. Oh, Tempest of Blade nggak terkena knock up-nya. I'm offended-nya miss. Oh, Lemon sudah mulai punya damage pelan-pelan. Tapi lihat lagi arrow-nya connect. Walaupun ada flicker, ada Rose Gold Meteor, Lemon can he survive? No! Kenji dan langsung ditausin dengan Seeker Lemon dan bahkan Lord ya sudah mulai di kontes. Oh my god!
Si pencuri Lord berhasil mendapatkan Lord yang pertama untuk Anarchy Hoshi. Oh my god, lagi-lagi Finn membuktikan permainan yang luar biasa. Petir bukan sembarang petir, satu kali petiran Lord untuk Anarchy Hoshi. Standing applause untuk Oh my Finn. god, Luar Finn, biasa. kau Finn. Benar-benar di luar akal manusia. Kemarin dia pakai Rafaela, kemudian pakai Matilda, sekarang Eudora. Gila, Main bukan jobnya Calvin adalah merebut Lord untuk Anarchy Hoshi. Calvin curi Lord, ya kan? Ini benar-benar luar biasa permainan dan bahkan membuat napas segar untuk Anarchy Hoshi. Calvin. heck? Gila. Buat kalian semua, How you tepuk tangan yang di rumah. Gila, kita bertiga how you teriaknya did that, barengan. man? Gimana caranya? Kalkulasi bro, Gila, Benny. Calvin emang bocah ajaib. bukan orang. Dan Bukan udah orang. dikalkulasi ya, udah diperhitungkan banget sama si Finn. Dia nunggu Gila. banget di situ, dia petir bukan sembarang petir bro. Ini nafas pelan-pelan pastinya untuk Anarchy Hoshi. Sudah menunjukkan menit 12. Mulai sedikit terdorong walaupun masih belum bisa mendapatkan satu turret pun dari Omega Esports. Ini visionnya sangat tertutup banget dan tugasnya dari Psycho sih, melakukan split push. Dan dia juga punya badan dan bisa dash berkali-kali, tapi kan sini. Finn-nya dan bahkan combo dengan Psycho. Langsung diamankan begitu saja. Dari One-One tapi kira tidak ada Artemis juga dan juga ada Albert. Dan mencoba untuk menghajar begitu saja. Artemis benar-benar satu point kill. Selenanya tumbang. Dan satu turret di top lane langsung diamankan oleh Anarchy Hoshi. Masih ada flicker dari hitsnya dan masih bisa survive. Ranger emas. Bahkan di sini di arah mid lane, Albert menuju ke arah mid lane, tapi tadi yang bagus momentumnya adalah ketika Albert datang, Psycho komunikasi yang baik, dan bahkan Finn sendiri bantu follow up yang membuat tim Omega kehilangan banyak hero. Dua lebih tepatnya, dan sedikit ada Aurora bersama dengan Hellcat tadi ya, bergabung menjadi satu, menjadi Priest kali ini bukan. Dan Rose Goldnya masih yang berwarna biru dari Kurt Easy. Plus dia juga sudah menggunakan absorb damage-nya, tapi ternyata damage dari Eudora itu lumayan besar, ada 3. Flicker! This time, where are you going, Kenji? Dikejar begitu saja, Albert dia tidak mau mendapatkan terlalu dive dari Kenji-nya, masih hidup, tapi lihat Iksan lagi dari seorang Roger ya. Ada R7 yang mencoba untuk terbang begitu saja, mengincar, execute, dan ada Psycho langsung satu persatu seperti 5 kepala menjadi satu. Anarchy Hoshi, sang raja, mulai mengembalikan keadaan dan langsung 2 orang hilang itu saja Omega Esports. Dibalikan keadaannya, bahkan satu orang tumbang. Ingat, ada pro player pernah berkata, jangan pernah tumbangin Lemon, teman-temannya pasti mengamuk. Dan inilah, lihat bukti, Lemon tumbang, teman-temannya mengamuk, dan bahkan 2 turret dan 2 orang dari Omega harus hilang di telan bumi. Yes, 9-14, net worth-nya sudah mulai menyusul pelan-pelan 41.000. Dan bahkan ini Lemonnya juga benar-benar harus dijagain, benar-benar udah bikin juga untuk Queen of Nature-nya. Dan bahkan Psycho yang menuju ke item 1, Heptasis untuk damage juga ketika dia melakukan ambush dari arah rerumputan. Dan ini untuk full itemnya bisa dilihat dari Psycho-nya ternyata nggak full defense ya. Dia akan bikin BOD. BOD. BOD bahkan net. Oh, dijual ke Heptasisnya tadi? Apa kita salah lihat ya? Ini Heptasis loh padahal. Atau mungkin ada sedikit... Heptasis itu harusnya. Iya loh, Heptasis loh. Mata gue masa Iya, separah Mas. itu ngeblurnya? Masa mata gue lama lagi Tadi tahu glowing one tadi gue liat COD, sekarang udah. Heptasis jadi BOD. Iya, udah saldo minus masa mata minus. Itu yang berat, tapi selamat datang Bapak Lot yang terhormat Di Land Land of of Dawn. Dan kali ini Albert memilih untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu, dicolek oleh seorang Lemon supaya pada buyar, pada bubar. Lordnya dikeluarin dari kandang dikit. Ini benar-benar harus berhati-hati. Lordnya sudah berwarna kuning. Benar-benar yang harus diincar adalah siapa yang memiliki retribution, yang punya kesempatan untuk meretri. Tapi ingat, Anarchy Hoshi nggak cuma punya satu retribution, mereka punya satu lagi, yaitu Eudora. Bener banget, itu bukan retribution lagi tuh, secure Lord. Itu kayak ultinya tuh nyala sendiri, kayak ini lasit untuk Lord. Iya. Pencet. Enggak, ultinya memang bisa dipencet ketika Lordnya udah sekarat. Udah sekarat. Udah, jadi cuma khusus lasit kayak Untuk one-one. lasit, kayak Weakness point-nya nyala. kayak one-one. Baru bisa dipencet. Yang gue bingung cuma Matilda doang, Ah. bisa gitu ya. Padahal kan Matilda skill satunya itu nggak bisa diarahin. Oh ada satu lagi, ada tombol kecil. Ada tombol kecil khusus. Nggak khusus kalian. Ada nggak gambar Lordnya. Ada gambar Lord. Itu khusus di HP-nya Finn. Khusus
Vin doang yang megang HP-nya ya. Ada tombol kecil itu. Jadi dia Untuk pencet Lord. slot. Nah, langsung dah. Gimana bunyinya? Acrot, nah langsung jadi Lord. Tapi kali ini para pemain dari tim RRQ Yoshi bener-bener mau ngeriset. Dia mau disiplin dulu dari lane-nya. Tiga-tiganya pengen diamanin dulu, nggak mau terlalu terburu-buru. Karena momentum sekarang sebenarnya RRQ Yoshi nggak megang-megang banget. Lebih ke arah netral lah, 50-50. Mungkin RRQ Yoshi menang dari momen tadi doang. Tapi dari segi apa namanya, turret, dia kalah. Bener. Kalah 3. Benar. Bahkan ini sekarang Omega Esports kayaknya kepercayaan dirinya sudah mulai menurun pelan-pelan. Karena mental, bos. Kita lihat tadi Selena udah kena karena Eudoranya, tapi mereka berhati-hati banget, nggak mau asal maju. Bener-bener dijaga banget untuk tim fight-nya, nggak boleh asal masuk. Karena berkali-kali, 2 kali lebih tepat ya, 2 kali tim fight ketika mereka maksakan untuk tim fight justru malah dibalikin lagi sama RRQ Hoshi. Dan bener-bener kayak entah ya, gue tuh kalau lihat RRQ Hoshi tuh kayak emang 5 kepala jadi satu. Kayak udah paham banget pergerakannya satu sama lain. Ini padahal kalah dari sisi turret, kalah dari sisi poin, tapi lihat networknya masih bisa diunggulin sama tim RRQ. Iya loh. Nggak ngerti Luar loh. Udah nggak ngerti biasa lagi ya. gue. Dan yang dilakukan Psycho juga pinter banget sih. Dia ngelakuin split push, Dia dia buying time banget sih. dihajar, masih ada an eye for an eye, masih ada dash lagi. Dan bahkan dia ternyata Kenji-nya yang justru meninggoy. Kamu Kenji-nya. incar Teguh aja nggak apa-apa. Teguh masih bisa kabur, ghosting. Semua cewek dighostingin masa. Untuk player-player 2 yang incer dia nggak bisa dighostingin. Tradingnya Gila bisa kayak gitu ya. Ini kalau misalnya pasar saham tuh lagi turun langsung dibeli, pas naik langsung dijual. Iya. Tapi kali ini di arah top lane kondisi udah ngebuka vision di sana. Bapak Lord udah dicolek 34.000 lagi health-nya dan akan di reset kah? Oh enggak. Diputer, ditarik Ditaruh di pelan-pelan. pinggir. R7 masih ada naga, ditarik begitu saja. Lihat sudah mulai ketahuan. Ada Psycho juga dari belakang. Kertizinya yang sudah dipantau sama Teguhnya. Dan hitnya juga. Dia nggak mau terburu-buru untuk lempar siapapun yang ada di depannya. Walaupun ada flicker. Finnya ngebait kayaknya dia. Pelan-pelan di arah depan. Tapi nih Psycho tetap dorong lane-nya perlahan, tapi kayaknya mereka nggak mau Lord lagi. Ini karena Albert udah harus ngambil blue buff terlebih dahulu. Bener. Lihat di atas sana Teguh lagi-lagi mancing keributan terhadap Kertizi biar para pemain tim Omega datang, abis itu bakal ada trade. Sedangkan Yuzong juga masih jauh. Yuzongnya, yes. Iya dia mau clear dulu, dia pasti mau clear dulu, yakin Oh aku? enggak, linknya ternyata. Oh link yang clear. Linknya. Oke, link yang clear. Oke, mereka dari RRQ Hoshi yang cukup menarik di sini adalah mereka punya 2 speed pusher dan juga punya mobilitas yang sangat besar. Dapat lagi kita juga tahu Benedetta yang punya imun dan juga bisa nge-stun balik musuhnya ketika dia diberikan CC apapun. Dan ini akan sangat mendistract pastinya pemain dari Omega Esports. Lihat mobilitas dari Link, masih santai aja, 3 bar, 2 bar, mungkin ada fix poise, belum ada naga, ada hit, terkena arrow dan di reset lagi, di Udah PHP-in lagi. Karena udah setengah dan RRQ Hoshi nggak maju. Itulah kesalahan dari tim Omega. Tapi kali ini lihat bakal dipancing kembali. Sedangkan Albert dapat purple buff lagi dari tim Omega. Dan dia melakukan farming lagi dan melakukan speed push lagi. Ini menurut gue Omega udah mulai dibikin pusing sama pemikiran yang bukan manusia tapi alien dari tim RRQ Hoshi menuju ke arah 20 menit pertandingan. Lihat, bener-bener udah bingung banget mau jaga Lordnya atau mau jaga lane bawah. Tapi kalau misalkan jaga lane bawah, mereka akan tim fight-nya cuma berempat. Ini benar-benar kayak mereka akan memutar otaknya berkali-kali gimana caranya tim fight yang baik nantinya di arah Lord. Dan ini pasti nggak bakal team fight. Ini nggak bakal team fight. Harusnya untuk Omega, ini dia kesempatan untuk mendapatkan Lord. Tapi pintarnya mereka dari RRQ Hoshi, mereka bikin kena mental, bahkan gak ada yang berani nyentuh Lord. Dengan posisi seperti ini, harusnya RRQ Hoshi kalah team fight. Ya, ini benar-benar manage lane dari RRQ sih. Udah gila. Distraction-nya sih. Mentalnya sih kena Udah next level Iya. banget bro. Distraction yang mereka lakukan tuh bikin Omega tuh bener-bener kayak di antara banyak pilihan gitu. Kalau misalnya mereka coba sesuai yang tadi Cornet dan juga Ranger Mas bilang, kalau mereka coba untuk team fight di Lord, kemungkinan besar mereka akan menang team fight-nya. Tapi permasalahannya mereka dibuat distraction yang luar biasa sama Carry dan juga Link-nya, sama Lemon dan juga Albert. Gue udah gak ngerti lagi sih. Dari tertinggal 4.000 gold, sekarang mereka mimpin 4.000 gold. Iya benar banget. The heck man. Sampai Kertizinya sampai bikin ini ya. Dia bikin Ini pistol ya. mereka mau bener-bener pistol. buying time banget sih buat Lemon biar makin jadi itemnya. Oh dia mau ngebet, ini mau tumbangin Ruby mereka dapat inhibitor. Tapi ternyata nggak bakal direset harusnya. Dapat blue buff tuh kan terdiri. Ini tarik ulur doang sih dari RQ Hoshi. Ya, soalnya tadi kalau misalnya yang di Lord masuk Cimo, Hah? mereka mau hajar Ruby, mereka dapat inhibitor. Wah Iya. itu cuan banget. Tapi permasalahannya
mereka juga sebenarnya dari tim Lihat RRQ. ke split push ya, ke arah Lemon di arah bottom lane-nya. Iya, mereka sengaja tarik ulur Lordnya biar mereka tahu positioning dari teman-teman Omega tuh Dan gimana. mereka Lord. Biar mereka Benar. keluar dari persembunyiannya dan split push yang dilakukan sama RRQ ya. Hero, Jangan. jadi kena begitu saja, masih ada besok Lihat juga tuh. hitnya sudah mulai Wah, terkena tapi sakit Seven-nya banget gak Lemon. memukul mundur ke arah belakang, Immortality pecah, masih ada Tempest of Blade, belum terkena knock-up-nya, hitnya sudah pecah, Immortality-nya masih bertahan, R7, one more hit, masih bisa untuk cabut tapi Lemon yang nature tapi sendirian Lemon versus Brady di arah belakangnya, Psycho mendapatkan satu, Lemonnya juga harus hilang, double kill, tapi masih ada 1, 2, dan 3 pemain Kejar. dari RRQ, Psycho, masih ada an eye, Foreign an eye, terkena retribution, masih digocek, masih mencoba untuk kabur, tapi salah. ternyata tiga harus begitu saja. 3 player dari RRQ Hoshi harus hilang. Oh my god, ini bukan hal yang baik untuk RRQ Hoshi. Lihat, Lemon satu versus everybody dan Albert Albert ya, memilih split untuk split push. Dan di sini adalah tugas dari R7. Kita lihat apakah dia Ada naga, mampu udah ada naga, udah ada naga. untuk mendapatkan, tapi Jadi ternyata naga. bakal diganggu aja dan bakal menurut damage banget, sakit sakit banget dari seorang Hajizi. R7 pun harus hilang dan sepertinya Oh, Albert ada akan Albert. menunjukkan jempolnya. Kita lihat Apakah retribution. retribution, Israel masih satu bar, nggak mau Kayaknya nggak dipaksain, dipaksain nggak ada deh. energi dan lebih milih untuk retreat dan biarkan Lordnya diamankan oleh Omega Esports. Walaupun ini Lordnya cukup berbahaya, di atas menit 18 udah full attribute dan pastinya minionnya juga punya damage dan juga darah yang tebel banget, capek ngehitnya. Wah, udah capek, kitanya bonyok, jadi serba salah. Tapi kali ini, Lord yang kuning harus udah mulai di defense dari jauh-jauh inhibitor. Karena kalau enggak ini bakal bisa di-dive asal-asalan oleh tim Omega Esports. Dan setidaknya mereka harus mendapatkan satu inhibitor dimanapun. Di mid, di top, atau di bottom lane. Item yang dimiliki juga hampir full semua, udah menit ke-23. Dan ketika mereka tumbang, bakal lama banget ketika mereka butuh hidup kembali. Udah mulai datang. Ini buat Lordnya. kalian, ini gimana caranya untuk mempertahankan Lord berwarna kuning. Kita akan melihat RRQ Hoshi yang Lepasin dilakukan dulu. Teguh. Coba untuk majuin lane di arah bawahnya. Jadi arah atas ya, sudah ada super minion juga tapi Lordnya cukup tebal. Masih ada Lemon yang mulai ngehit pelan-pelan final full-nya, terpaksa dikeluarkan untuk membersihkan Lordnya. 2 inhibitor turret dan bahkan di arah bottom lane juga masih ada super minion. Masih bisa sih, masih bisa. Masih sabar menunggu. Walaupun ini super minionnya juga benar-benar berat. Tapi kita akan melihat setup team fight yang akan dilakukan. Apakah dari Omega duluan yang buka atau justru mau dari RRQ? Oke, Psycho memancing keributan langsung. Ada Lempar. ultimate dan bahkan Vini kali harus ditumpangi. Tapi Albert. harusnya masih ada Winston Sanchez Destroy. TFT. Nggak bisa menang dengan cukup lama di arah Boleh belakang. Tapi banget. kembangan Agency-nya harus Tempest tumbang. Oblate. Dan lihat, Tempest Oblate nggak masuk. kena Dan arrow. ternyata row-nya harus turun my double kill. Albert tumbang, Vin tumbang, R7 bakal Lemon. Lemon. Satu buah poin dari Lemon. Masih bola lebih Ada ditarik. Psycho. Hypo Panda di arah bottom lane. Oh my god. Masih ada flicker ke arah belakang dari seorang Lemon yang membersihkan minionnya, tidak bisa di-push. Masih ada Psycho juga, belum ada final blow dari Gartizi-nya, terlalu sakit menyakitkan, tapi lihat Selena-nya sangat mengganggu. Final blow, diajar balik lagi, Psycho mendapatkan 1 poin kill dan bahkan masih bisa di-dap begitu saja walaupun harus kehilangan banyak banget nyawa di arah bottom lane-nya. Ganti-gantian, lihat satu mati, satu datang lagi, mereka nggak masuk bersama-sama tanpa ada kalkulasi. Dan bahkan setidaknya mereka masih mencoba untuk menahan di arah bottom lane. Lihat Psycho. Lemonnya memberikan damage, Desert Psycho Flash. langsung ada crossbow ke arah belakang, akan pindah ke Lemon harusnya. Dan betul sekali Oke, apa Bandit. dan lihat Lemonnya nggak bisa bertahan. Oh, Satu kali shit. kunai, Lemon tumbang di arah inhibitor. 6 detik. Tapi ternyata Finn dan Albert sudah kembali hidup kali ini. 3 detik dari seorang Albert, masih ada blue buff-nya dan di arah bottom lane-nya sudah mulai 1 atau mungkin 2 hit lagi dari para marksman Omega Esports akan dihancurkan dari Albert. Mungkin akan kehilangan blue buff-nya. Harus direlakan begitu saja. Hanya ada 1 lagi final blow untuk mempertahankan Psycho. Hati-hati, masih ada Knife for an Eye, masih ada Dash juga ke belakang. Masih ada Immortality. 70 detik untuk Lord yang berikutnya. Ini bakal menjadi game yang sangat amat gila kalau misalkan RRQ bisa nge-comeback dari tekanan yang dilakukan Omega Esports. Yes, bener banget. Gila, Omega juga nekennya abis-abisan. Mereka tahu RRQ sangat kuat di dalam team fight, tapi mereka harus culik pinnya. Pinnya tumbang dan langsung hilang, dan Winternya udah dijual. Winter Trenchnya dijual untuk Iya kali tadi. ini. Oke, menarik. Lemon udah ganti Golden Staff, Thunderbelt dibuatin untuk kali ini. Ada Gilly. WON juga. Yes, Gilly Hesse ini juga berbiang-biang kerok nih. Iya ini Selena-nya sih sebenarnya. Sepatu udah dijual RW. sama Albert, tidak ada item defense. Mungkin dia mengincar ke arah
lebih ke Yeli Haze sih kayaknya sebenarnya. Tapi Ini antara Yeliha sama Kenji-nya doang sih sebenarnya. ini Yeli Haze sih arrow-nya. Aduh. Gak bisa Kenji Desain sih, banget. gak bisa Kenji sih, rugi banget. Mereka ngincer Kenji bakal rugi banget. Enggak, Yeliha-nya tumbangin dulu gitu. Ya Yelias tumbangin, dan kalau mereka masih maksa Kenji bakal rugi. Kalau menurut aku menikah Haji sih, Kertizi pun juga bakal rugi banget. Masih punya, dia pasti ada WON, dia ada Aegis, dia ada crossbow of tank, masih bisa kabur. Dengan dari Haji-nya udah pasti kayak at least kita dapat core mid-nya gitu loh. Sumber dealer damage yang cukup besar. Masih mencoba untuk split push yang dilakukan oleh seorang Teguh Psycho. Bahkan dari Lemonnya juga di arah mid lane. Oh, sudah mulai terbuka. Ada stun yang dilakukan, ada hit. RKG juga sudah mulai terkena CC. Lemonnya terlalu depan di sana flicker dan mengincar ke arah sana Rogernya. Cantik banget sampai dari Lemon. Mencuri satu core dan bahkan dari KG-nya juga harus hilang. Oh, ini mulai diuntungkan pelan-pelan 2 core-nya dari tim Omega sudah hilang. Tapi akan sangat sulit kalau misalkan ngelor tanpa adanya sesosok Lemon. Gimana caranya lo Marsman, lu bisa nge-gank Marsman musuh? Lo bayangin. Kayaknya emang yang dia lakukan dari Lemon tuh dia pengen nge-push di arah mid lane-nya, tapi udah kayak disergap dan kayak mau nggak mau dia nggunain flickernya ke arah depan untuk commit 1 untuk 1. Yang penting dari Rogernya itu ditumbangkan. Pasti bisa diambil sih, harusnya di atasnya. Oh no, ada Nggak Wang bisa, ada Kertizi. Gak ada Wang itu bisa mati bro. Ya kan, colek aja satu lagi dan Finn yang dilempar ke arah belakang. Psycho coba mengganti ke arah seorang Kid, tapi Kid kali ini gak bakal tinggal diam dan nggak terlalu sakit. Bahkan Albert berhasil mendapatkan orange buff-nya dengan retribution Israel. Psycho memilih untuk mundur. Kalau dia berhasil dilempar, ini bakal menjadi bencana untuk arah Kyoshi. Mereka nggak boleh terlalu offside. Lemon sudah kembali hadir di lane of down kali ini Bung Kornet. Di keadaan semua turret RRQ hilang, tapi masih bisa dikontrol manage lane-nya dari tim RRQ. Ini udah nggak masuk akal sih, RRQ benar-benar gila banget. Bahkan dia yang neken, lihat. Iya tuh pergerakan minionnya. Kalau misalnya kalian lihat, mereka nggak fokus ke arah Lord ya, tapi yang mereka lakukan adalah push minionnya, atur lane-nya, manage lane-nya. Selalu yang ditugaskan adalah dari Benedetta-nya dan juga dari Link-nya. Dan mereka sadar Link dengan Benedetta bisa punya self defensive. Tapi untuk seorang Lemon nggak bisa, jadi Lemon dijaga oleh 2 hero yang cukup kuat. Lemon bakal memaksakan keadaan mengarah ke seorang hit. Mau dilempar ke arah belakang. Lemon udah nggak bisa flicker lagi. Wind of Nature telah dikeluarkan. Langsung ke arah hit dan sedikit offside bakal dipaksa oleh seorang S7. Tapi di sini nggak ada yang berani masuk. Lihat Albert udah standby di posisi. Dia nunggu posisi di saat Yelihes terbuka, dia bakal masuk langsung menyerang gembok ke arah belakang. Alright, ini akan Yelihes sedikit di reset kembali. Yelihes masih ada satu slam shot, masih bisa mendorong. Final blow-nya agak sedikit di cancel. Wow. Dia nggak berani, soalnya udah ada backup juga dari dia. Oke. Itu kalau misalnya ada Albert mati tuh Yelihesnya. Lihat, dibuka lagi sama seorang Psycho. Psycho harus mundur ke arah belakang. Psycho masih punya immortality. Apakah masih bisa bertahan? Tapi ternyata tidak ada final blow-nya udah keluar. Dan kali ini Psycho masih mencoba untuk bergerak. Masih ngedash. Masih ada dash dan ini adalah Psycho. Psycho bukan kaleng-kaleng di bawah. Masih bisa dihindari Psycho. Nggak percuma jadi camat 2 season. Menghilangkan 1 immortality dan membuat buying time banget untuk tim Araki Hoshi. Psycho. Dan dia sengaja bergeraknya ke arah minion untuk dapetin Phantom Slash-nya, untuk dapetin darah tambahan. Wah, Legend-nya ya. gila sih ini orang. Ini RQC udah masuk lagi ke fase yang di awal dimana mereka melakukan distraction sih ke arah Omega Esport. Jadi sebisa mungkin mereka buying time selama mungkin, cari momentum karena udah bawa ke arah late game ini udah balik lagi ke setup yang dibawakan kedua tim gitu loh. Ini adalah game terlama di playoff, sudah menunjukkan Ay, waktu 30 menit pertandingan. Bahkan mereka yang sedang tertekan diberikan pressure habis-habisan dengan adanya minion, super minion pastinya. Tapi mereka masih bisa menahan dan bahkan dibersihkan oleh Psycho-nya. Psycho-nya benar-benar aktif banget. Oh Albert. Tapi masih ada Lemon juga yang bersembunyi di arah bush-nya. Dan Lord-nya benar-benar anteng aja ditongkrongin sama 3 pemuda di sana. Ada Selena, ada Jawhead dan juga ada One. Informasi telah diberikan, kali ini R7 memberikan damage cukup banyak. Yelihes free sendiri, bakal coba dihajar semua fokus karena Yelihes dan tumbangkan seorang Lemon. Kesempatan yang luar biasa. Akankah para tim Araki Hoshi akan melakukan lock kali ini? Karena bisa dibilang lane-nya bakal di-manage dengan baik banget. Lihat, mid-nya harusnya di-clear dulu dan dia bakal coba untuk bantu ke arah Psycho, ternyata fokus ke arah Lord kali ini. Yes. Ini coba untuk dibersihkan lagi Psycho-nya dan juga Link-nya. 2 assassin
dari tim RRQ dan Lemonnya dibiarkan untuk mendapatkan Lord, tapi masih ada Jawhead, ada Finn juga. Yang mungkin di sini akan mulai berkumpul. Ada Hit, ada Psycho mencoba untuk menghajar, terkena stun dari an eye for an eye. Satu top lane terkena knock up, hilang immortality-nya. Apakah ini akan menjadi bencana untuk Omega? One more hit dihajar begitu saja, tidak ada energi dari Albert ya. R7 belum bisa maju dan langsung dia execute. Lemon di arah depan juga mendapatkan satu lagi, tapi kondisinya masih di immortality. Psycho mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Psycho one more hit dan langsung didapatkan begitu saja. KT, can you do it? Can you survive? Ada naga dari R7. Flicker karena belakang tidak mau dipaksakan. 1, 2 dan bahkan 3 orang dari Omega Esports harus hilang. Dan ini harusnya menjadi Lord untuk tim RRQ Hoshi. Apakah Tapi nggak ada mereka Lemon. bakal coba maksa? Nggak ada Lemon. Nggak ada Lemon. Tapi ada bakal Lemon. coba dicolek kah? Dicolek. Di komit atau enggak kita bakal lihat. Mereka mau Karena- bait kayaknya sih. Iya, kalau bait mereka team fight dan ini bisa menjadi bahaya loh. Iya, Kalau iya. misalnya Vini itu setengah darah. Nah, langsung coba di stun, tapi kali ini langsung ada seorang Yelias di arah belakang Peter sana. Trajan. Albert mencoba untuk membantu, Nggak ada. bakal dihajar. Satu hilang. Haji Peter ini Trajan. dapat toplet ke arah belakang. Albert berhasil menumbangkan satu, tapi ternyata masih ada Oh, immortality. tidak boleh dipaksakan. Albert nggak boleh pulang. Dan kali ini Lihat. Psycho. Mau kemana serigalaku sayang? Ada Psycho yang mengincar kemanapun kamu pergi. Mencoba untuk kabur, tapi gak bisa. Psycho teguh, sang jabat yang ada di RRQ. Berhasil mendapatkan 1 poin. Kenji juga diincar, ada naga-naga lucu dari R7. RRQ Hoshi berhasil menumbangkan 1, 2, 3 hero dari tim Omega Esports. Dan bahkan Super Minion di arah top lane udah mulai masuk. Gak ada yang nge-defense kali ini. Oh, Ada dibiarkan minion. begitu saja karena mereka bakal fokus Lord, ke Lord. Udah 40 dikalkulasi oleh detik. seorang Lemon. Yes, Lemon yes, sudah langsung yes. menuju ke arah Lord. Dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk tim RRQ Hoshi. S7 Oh, masih God, punya immortality. Dan juga One jauh. Udah ada retribution juga yang siap. Dan RRQ 2 Hoshi bar. harus secure 2 bar dan 1 bar terakhir. Udah siap kali ini. Retribution is real. Israel ini Wow, bakal luar biasa. menjadi push bersama dengan Lord dari tim RRQ mencoba untuk diamankan blue buff ya purple buff oleh Albert. 33 menit udah super minion, nggak punya base turret, bahkan turret semua sudah hancur, tapi RRQ Hoshi masih punya mental juara dan bahkan membalikan keadaan dengan mendapatkan Lordnya. Ini Ini. benar-benar tim alien sih, udah gila sih. Ini dia yang nggak bisa didapatkan oleh tim luar negeri lainnya. Mental juara yang dipunyai oleh RRQ Hoshi. Gila. Mereka masih tenang, mereka nggak peduli berapa ompongnya turret mereka. Mereka nggak peduli seberapa kerasnya pressure yang diberikan. Tapi Iya, EPN langsung ke Rafika. arah belakang. Langsung Winner memberikan Trajan. charge save the day. Di arah belakang tapi lihat Psycho, Psycho-nya. Psycho, Menunjukkan Psycho, story Psycho. Yelias yang dituju. Nggak mau lebih, masih sedikit Hidda sabar. hilang. Dapatkan Oh. Hidda hilang. Dimakan oleh Lemon. Sang alien yang bukan orang. 50 detik R7 yang mengincar ke arah belakang. Kenji mau kemana sayang, walaupun dari mortality di sana sudah boleh masuk lagi. Ada apa sih yang Wah, mengincar? tumbang semua. Kondisinya masih ada ultimate, masih bisa untuk mendapatkan sedikit tanda dari Psycho. R7 juga sudah mulai masuk. Tembakan base-nya RRQ Hoshi. Gila. RRQ Hoshi! What an epic comeback from RRQ Hoshi! Indonesia! Lihat permainan yang luar biasa. Ini bukan kaleng-kaleng. Dan dengan sangat amat santainya, dengan mental juara mereka membalikan keadaan. Ya benar-benar ini udah gak masuk akal sih. Semua turretnya hancur, super minion. Dan bahkan Psycho lihat rasa syukur yang dia tunjukkan di sana. Bermain mainnya DT yang benar-benar Wah. lincah banget dan selalu mengejar ke arah belakang. Wah.